A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur jumpa kembali di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara soal dunia, itu juga tak lepas kita bicara soal akhirat. Karena kita bicara hakikat, ya hakikatnya hidup di dunia ini sementara. Sedangkan kehidupan yang abadi itu akhirnya di akhirat nanti, ya. Jadi dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya. Akhirat itu selama-lamanya ataupun abadi. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang pribadi manusia, maka hakikatnya setiap manusia itu adalah sebagai pemimpin, ya. Minimal memimpin dirinya sendiri dan kelak harus mempertanggungjawabkan, ya, apa yang telah diperbuat di dunia ini selaku pemimpin. Nah, itu cukup kecil, ya. Ada istilah pemimpin keluarga, ya. Dari kalau pemimpin keluarga itu yaitu ayah, ya. Kalau ibu itu sebagai pembimbing di dalam keluarga, ya. Masalah rumah tangga, ya, pengaturan di dalam rumah tangga biasanya soal etika, soal estetika, ya, soal tata rumah, ya, tata laksana di dalam rumah tangga, ibu yang mengatur segala sesuatunya. Sedangkan untuk yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hidup itu di samping kepala keluarga, mungkin ibu juga kadang berperan serta membantu kepala keluarga untuk mencapai kesejahteraan di dalam hidup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku pemimpin kita semua diharapkan, ya, berbuat yang jujur, ya, ikhlas di dalam memimpin, ya, jujur di dalam memimpin, serta, ya, bertanggung jawab, ya, dalam menyampaikan amanah. Tentunya amanah yang sudah diberikan kepada mereka, ya. Sehingga dengan amanah tersebut insya Allah, ya, rakyat pun akan merasa senang, ya. Ataupun saudara-saudara kita akan merasa senang kalau kita sebagai pemimpin itu amanah, ya. Tidak istilahnya itu memilih kasih, ya. Ada istilah orang-orang tertentu yang disayangi, orang lain kurang begitu disayangi. Tidak, tetapi semuanya sama, ya. Mereka saling menghormati, saling menyayangi, saling bekerja sama, ya, dan tidak membeda-bedakan, ya, apa itu anak emas ataupun anak perak, ya. Semua sama, ya. Kalau kita ingin dikatakan sebagai pemimpin yang baik. Lebih dari itu, seorang pemimpin harus berlaku adil, ya. Adil. Tentunya untuk bisa adil, kita berlaku adil pada diri sendiri, ya, dan juga adil kepada keluarga, adil kepada masyarakat, terlebih yaitu adil kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi adil di sini tentunya tidak
pilih kasih ataupun berat sebelah dalam memutuskan segala sesuatunya. Kemudian di samping adil juga kebijaksanaan memang juga diperlukan oleh seorang pemimpin. Ya. Jadi di samping adil juga bijaksana, di samping itu juga jujur, dan mereka juga ikhlas ya dalam melakukan suatu kepemimpinannya tersebut. Ya. Berbicara soal ikhlas memang ya tidak semudah apa yang kita bicarakan, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya. Ikhlas itu melalui proses ya, tentunya belajar, dan belajar. Insya Allah kalau kebiasaan-kebiasaan yang baik sudah kita laksanakan, ya lama-kelamaan unsur ikhlas akan muncul pada diri kita sendiri. Ya, tentunya ikhlas di dalam menerima segala sesuatunya, baik ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa maupun dari masyarakat sekitar. Ya. Nah, untuk bisa ikhlas tentunya kita banyak-banyak belajar ya. Banyak-banyak belajar membaca situasi dan kondisi yang ada. Tentunya keterkaitan dengan hal tersebut, usaha, bekerja, nah tawakal, setelah itu kita ikhlas menerima apa-apa yang sudah kita usahakan, apa-apa yang sudah kita upayakan ya di dalam rangka mencapai apa yang ingin kita tuju. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu seorang pemimpin ya harus berjiwa tauhid ataupun takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau selaku muslim tentunya sebagai pemimpin harus mengikuti apa-apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan juga apa-apa yang ada ataupun yang ditulis oleh Rasulullah SAW yang berupa Al-Hadis. Jadi antara Al-Quran dan Hadis sebagai seorang pemimpin tidak boleh ditinggalkan. Segala sesuatunya harus berlandaskan kepada hal tersebut ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi segala gerik, segala langkah yang akan kita perbuat tentunya orientasinya ini bertentangan tidak dengan Al-Quran dan Hadis. Ini sesuai tidak dengan Al-Quran dan Hadis ya. Tentunya kalau memang ya tidak seiring, tidak senada, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, tentunya harus kita tinggalkan. Ya, jadi di situ ada larangan, ada perintah. Mana yang menjadi larangan tentunya kita tinggalkan, dan apa yang menjadi perintah tentunya kita berusaha untuk amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin harus punya pendirian yang teguh. Seorang pemimpin harus kuat, seorang pemimpin harus cakap di dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Ya. Kemudian sanggup untuk memperjuangkan negara itu ya, dalam rangka untuk mencapai cita-cita negara tersebut. Ya. Kemudian di samping itu juga harus berani, ya, harus pemberani, harus teguh, ya, harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat. Kemudian punya rasa jiwa persatuan ya, dalam menjalankan roda pemerintahan itu. Jadi itulah jiwa seorang pemimpin ya, yang mana dibutuhkan sikap-sikap ya, keikhlasan, kejujuran, ya, kebenaran, keadilan, ya. Kemudian takwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya hidup ini adalah perjuangan dan berusaha untuk capai suatu kebahagiaan. Padahal kebahagiaan yang hakiki itu sebenarnya adalah ada pada ridho ilahi. Jadi segala orientasinya kalau sebagai pemimpin itu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi apapun ya, tidak ada pamrih apapun ya, kecuali hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentunya kita bekerja sesuai dengan koridor ya, ketentuan tupoksi ya, yang sudah digariskan di dalam roda-roda pemerintahan, roda-roda agama, dan juga roda-roda adat istiadat yang ada
di pemerintahan tersebut. Insya Allah kalau kita senantiasa ya mengikuti, ada istilah di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Insya Allah ya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang baik ya, akan lebih baik dan lebih baik. Sehingga dengan kebaikan tersebut insya Allah ya, tujuan daripada kehidupan ini adalah untuk mencapai takwa dalam arti yang sesungguhnya ya. Karena Allah perintahkan ya, supaya kita ini betul-betul ya, diciptakan oleh Allah supaya betul-betul mengabdi ya, ataupun menyembah, ataupun harus kita bertakwa kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi. Mudah-mudahan kita sebagai insan ya, di muka bumi ini mampu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan pengabdian yang tulus, insya Allah, inna akramakum mindallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Semuanya kita berlomba-lomba untuk menuju ya ketakwaan itu, dalam arti takwa yang sesungguhnya ya. Mudah-mudahan kita dapat mencapainya, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan doa akhirat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.